Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mulyono, warga RT 66 Mentak Argorejo Sedayu, selaku penanggung jawab dan ketua kelompok ternak Ngudi Mulyo Mentak Argorejo Sedayu. Kami punya anggota sekitar 22 kakak atau 22 orang. Kemudian kami membuat kelompok kandang ini semata-mata yang pertama bertujuan untuk yang pertama agar lingkungan pemukiman itu sehat, lingkungannya sehat, bersih, sehingga limbah ternak dan sebagainya tidak mencemari lingkungan. Itu tujuan awal kami. Tujuan yang kedua atau tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi, terutama taraf hidup dan ekonomi daripada anggota kami. Seperti itu kira-kira tujuan utama kami. Kami berinisiatif untuk mendirikan kelompok ternak ini. Kemudian kelompok ternak ini tidak satu komunitas lembu, tetapi ada 2 kandang kerbau, 2 kandang kambing, selebihnya adalah lembu. Kenapa demikian? Karena masing-masing anggota mempunyai kesenangan dan hobi ternak masing-masing. Jadi kami tidak bisa memaksakan kamu harus ternak lembu dan sebagainya. Karena sesuai tujuan kami adalah agar lingkungan pemukiman terasa nyaman, sehat, dan bersih. Itu yang kami menjadi tujuan awal kami. Selanjutnya mohon doanya, mudah-mudahan kelompok ini nanti menjadi besar, ngeremboko, sehingga betul-betul tujuan yang kedua kami, yaitu meningkatkan taraf hidup dan ekonomi anggota, ini betul-betul bisa tercapai. Untuk itu perlu kami minta dukungan apa saja, baik itu material maupun moral dari segenap para pejabat yang ada di lingkungan desa, kabupaten, dan selebihnya sampai dengan pusat. Karena untuk diketahui bahwa kelompok ternak kami ini sudah kami registrasikan sampai di tingkat dinas perikanan, dinas pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan Kabupaten Bantul. Ini sudah kami registrasikan dan surat registrasi sudah keluar, sudah ada di tangan kami. Pak, ini mulai jalan dari tahun berapa sih, Pak? Mulai jalan dari tahun awal 2018. Kalau berarti kan hitungannya masih baru ya, Pak ya. Kalau misalnya kita lihat sudah besar seperti ini, berarti kan progresnya signifikan. Untuk hanya berapa tahun? Berarti hanya 3 tahun ini berarti. 3 tahun jalan. 3 tahun jalan. Pak, dari target awal dulu ketika angan-angan ingin membuat seperti ini, kalau sekarang ini kira-kira berapa persen, Pak, dari angan-angan dulu itu yang sudah terjalani? Oke, saya jawab. Mudah-mudahan ke depan sesuai yang jangan sampaikan tadi progresnya signifikan. Alhamdulillah. Perlu kami sampaikan bahwa di sini kami bermodalkan tekad dan semangat. Secara nominal kami 0. Ya, ini perlu kami sampaikan bahwa kandang ini berdiri ini betul-betul mandiri, tidak ada bantuan yang signifikan dari pihak-pihak manapun, kecuali dulu pernah disubsidi itu sekitar 10 juta dari desa. Itu dari awal sampai sekarang baru itu yang berupa bantuan. Nah, ini target saya ini kalau ditanya berapa persen, ini baru 20% tercapai. Jadi masih banyak yang harus kita laksanakan, yang harus kita jalani. Tapi mengingat ini semua perlu biaya dan perlu dana yang tidak sedikit, ini kami butuh kesabaran dan kepedulian daripada pihak-pihak tertentu. Kami tidak akan meminta, tetapi kami akan menerima setiap uluran tangan dari pihak manapun demi kemajuan kandang ini. Memang kalau saya lihat ini masyarakat ataupun anggota saya yang sekitar 22 orang ini cukup semangat, ya, cukup semangat untuk
mendukung program yang saya canangkan dari awal untuk bersih lingkungan dan sebagainya. Ini sangat semangat. Terbukti kandang-kandang di sini cukup permanen. Ini juga upaya sendiri atau dengan biaya sendiri. Untuk dari segi pendapatan, Pak, kira-kira ini sudah cukup mampu untuk menjadi pendapatan keseharian atau sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi? Kalau dilihat dari sisi pendapatan, saya belum bisa mengatakan itu sebagai bentuk penopang pendapatan keluarga. Karena pada dasarnya adalah ternak itu kalau orang Jawa samben, ya, samben atau kita nabung tenaga. Ya, kita nabung tenaga di mana kita bukanya itu tidak bisa setiap hari. Ya. Contohnya lembu, kalau lembu jantan itu kita bukanya atau bisa meraih keuntungan itu 1 tahun sekali, terutama pas hari atau pasaran baik, yaitu pas hari Idul Kurban, Idul Adha. Ini jadi 1 tahun sekali, termasuk kambing demikian. Jadi kalau dikatakan ini menopang kehidupan keluarga, ini belum bisa dikatakan demikian. Karena sekali lagi ternak ini adalah sebagai bentuk tabungan tenaga yang bisa diraih baru setelah 1 tahun sekali. Kalau bahasa kerennya sekarang investasi, Pak. Nah, kalau bahasa investasi ini belum mengarah kepada investasi. Belum. Kalau investasi ini betul-betul kami perlu modal yang tidak sedikit. Iya. Karena kaitan dengan kalimat investasi ini sangat luas sekali. Nah, padahal kami yang modalnya itu modal semangat, saya katakan tadi. Kalau dikatakan modal dana belum ada di sini, belum bisa dikatakan demikian. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa diprogres seperti itu. Siap. Amin. Pak, untuk pemanfaatan sisa kandang ini bagaimana? Oke Mas, untuk pemanfaatan sisa lahan yang ada, karena kami bikin kandang sudah tidak memungkinkan, kemudian lingkungan cukup mendukung air, maka kita bagi juga kepada seluruh anggota. Itu kita bikin kolam dengan ukuran kira-kira ya rata-rata 2 kali 6 meter. Nah, ini ada yang ditaburi benih lele, ada nila, ada patin, ada gurame. Bahkan beberapa anggota sudah pernah ada yang memanen hasil dan bisa menikmati hasil yang saya maksud. Ini total lahan yang dipergunakan berapa sih, Pak? Total lahan kurang lebih 1000 meter persegi. Ini adalah milik desa atau kas desa. Nah, kami nyewa ini setiap tahun kita perbaruan kontrak sewa. Pak, ini kan ada 1000 meter. Ini bagi menjadi apa aja sih yang ada di sini? Berarti kan tidak hanya ternak sapi aja atau ternak domba saja gitu. Ya, 1000 meter itu sudah kami bagi-bagi, kami kapling-kapling sesuai dengan keadaan luas ataupun luasan yang ada. Ini memang sudah pas, sudah habis kita bagi. Masing-masing kurang lebih dapat ada yang 50 meter, ada yang 60 meter sesuai dengan kondisi medan ataupun tempat ini. Kemudian yang faktor pendukung peternakan ada di belakang kandang sana untuk mendukung hijauan dari ternak yang ada di lahan sini. Pak, selain itu Pak, ini kan ada sisa kotoran. Ini pengolahannya ini bagaimana Pak? Untuk pengolahan kotoran ataupun limbah ternak yang ada untuk sementara dikonsumsi sendiri, artinya dikonsumsi sendiri, dipakai untuk pupuk kompos di lahan yang ada di belakang. Jadi muter lagi. Memang masih ada sisa ini, kita manfaatkan untuk dari teman-teman petani atau kelompok tani yang lain bisa ngambil di sini. Pak, untuk pemasarannya ini kemana Pak ya? Oke, untuk pemasaran sapi jantan terutama ini sementara ini untuk mencukupi kebutuhan lingkungan ataupun jamaah ataupun masjid lingkungan di wilayah Sedayu. Itu biasanya menjelang hari raya Idul Kurban itu banyak panitia kurban dari masjid itu di lingkungan Sedayu sini pada datang ke sini untuk mencari sapi jantan terutama ataupun kambing jantan. Kemudian kalau
anakan itu biasanya ada pedagang sapi yang datang ke sini dengan cara mereka ditelepon ataupun dihubungi oleh kita, kemudian mereka datang, terjadilah transaksi di tempat ini. Perlu kami sampaikan bahwa di sini transaksi sapi kami tidak mendikte satu, tetapi kami beri kebebasan, silakan menjual kepada siapa saja dengan harga monggo dibikin harga sendiri. Jadi tidak ada patokan dari pengurus. Jadi mereka menjual sendiri-sendiri, kami bebaskan. Karena apa? Kemerdekaan di sini betul-betul kami tonjolkan. Demikian. Pak, ini alamatnya di mana sih, Pak? Ini alamatnya di wilayah RT 65 Ngentak Argorejo Sedayu. Namun demikian anggota kami ini dari seluruh wilayah RT yang ada di Pedukuhan Ngentak Argorejo Sedayu, bahkan satu anggota ini dari Pedukuhan Semampir atas nama Ari. Ini karena dia juga butuh lahan, dia senang ternak tapi di lingkungannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk beternak. Itu ternak kerbau. Ini Ari dari Sundi Lor ataupun dari Pedukuhan Semampir kami tampung. Siap. Demikian, Mas. Oke. Kemudian sesuai dengan jargon Kecamatan Sedayu yang waktu itu digulirkan oleh Bapak Camat Fausan Muarifin, itu jago riko, jajan tonggo, nglarisi konco. Kami harapkan kepada panitia-panitia korban yang ada di lingkungan Sedayu ini, Argorejo khususnya, monggo silahkan datang ke kandang kami, kandang Ngudi Mulyo, Ngentak Argorejo Sedayu, apabila bapak-bapak atau panitia korban, terutama 2021 ini, yang membutuhkan sapi korban, silahkan datang ke kelompok kami, kelompok ternak Ngudi Mulyo, Ngentak Argorejo Sedayu. Kalau misalnya ada masyarakat ataupun siapa saja yang ingin membutuhkan sapi ataupun kambing, bisa kontak ke kami 081 328 550 800. Saya ulangi lagi 081 328 550 800. Matur nuwun. Siap. Demikian kira-kira penjelasan dari kami, ada kurang dan lebihnya tentu saja kami selaku manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ini didampingi beberapa anggota saja, karena pagi-pagi seperti ini anggota kami pada bekerja di sektor pertanian. Demikian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.